Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik. Apa itu biaya overhead pabrik dan bagaimana cara menentukan tarif dari biaya overhead pabrik? Mari kita simak bersama-sama. BOP atau biaya overhead pabrik adalah biaya penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, dan semua biaya produksi yang lain yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan ataupun dibebankan secara langsung pada pesanan tertentu atau produk tertentu. Nah, selain biaya overhead pabrik, di dalam biaya produksi itu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja itu merupakan biaya yang bisa dibebankan secara langsung pada pesanan tertentu atau produk tertentu. Nah, BOP ini merupakan biaya yang susah diidentifikasi. Contohnya adalah biaya reparasi mesin. Nah, itu susah diidentifikasi dan dibebankan langsung pada produk tertentu. Kemudian biaya asuransi pabrik, biaya penyusutan gedung, biaya perawatan mesin. Nah, itu merupakan biaya-biaya yang susah untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut masuk ke dalam biaya over, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, sudah jelas. Nah, kita lihat slide berikutnya. Penggolongan BOP menurut jenisnya. BOP digolongkan menurut biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, ini contohnya misalnya satpam, kemudian bagian administrasi. Nah, ini merupakan tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan aktiva, contohnya adalah penyusutan gedung, penyusutan mesin, biaya asuransi, biaya listrik, dan lain-lain. Ini merupakan BOP. Menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, ada BOP tetap atau biaya overhead yang besarnya tetap meskipun volume produksinya berubah-ubah. Nah, kemudian BOP variabel, yaitu BOP yang jumlah totalnya berubah-ubah secara proporsional sebanding dengan perubahan volume produksi atau volume kegiatan. Kemudian BOP semi variabel, yaitu BOP yang jumlah totalnya berubah-ubah tetapi perubahannya itu tidak proporsional atau tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, itu jenis-jenis dari biaya BOP. Kemudian sekarang bagaimana cara membebankan tarif BOP? Pembebanan BOP secara langsung tidak dapat dilakukan. Tidak seperti biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Kalau biaya bahan kita bisa membebankan kepada produk tertentu. Misalnya ingin membuat roti, tepungnya misalnya seharga 2.000, kemudian tenaganya seharga 5.000. Nah, ini bisa dibebankan langsung kepada produk. Berarti paling tidak nanti harga produknya 7.000. Nah, ini bisa dibebankan langsung terhadap produk. Tetapi BOP seperti biaya listrik, biaya asuransi ini tidak bisa dibebankan langsung kepada produk. Misalnya biaya listrik. Listrik per bulan misalnya 40.000. Nah, produk roti itu tadi tidak bisa langsung dibebani listrik seharga 40.000. Tidak bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu ada teori tersendiri untuk membebankan biaya overhead pabrik ini. Pembebanan BOP secara langsung tidak dapat dilakukan karena BOP mencakup semua jenis biaya produksi yang tidak langsung yang mempunyai sifat sangat bervariasi. Jadi banyak sekali BOP-nya itu.
bervariasi sekali, dan jumlahnya atau terjadinya itu tidak pasti. Seperti biaya reparasi mesin itu terjadinya tidak pasti, tidak setiap bulan terjadi kerusakan mesin. Tetapi meskipun tidak terjadi kerusakan mesin, kita harus tetap menentukan membebankan biaya overhead pabrik itu pada produk tertentu. Karena apa? Karena untuk menghindari perusahaan mengalami kebangkrutan ketika mesin-mesinnya pada rusak. Artinya perusahaan sudah memiliki biaya reparasi mesin yang dibebankan terhadap produk-produk yang selama ini sudah dihasilkan. Nomor 2, volume kegiatan produksi dari bulan ke bulan tidak stabil. Nah, sehingga pembebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate. Tarif ditentukan di muka. Artinya, meskipun belum terjadi kerusakan mesin, misalnya seperti itu, tetapi pada produk yang dihasilkan itu sudah dibebani biaya reparasi mesin. Itulah yang disebut dengan predetermined rate. Jadi dikira-kira berapa kira-kira biaya reparasi mesin, berapa kira-kira biaya penyusutan gedung. Nah, semua dikira-kira dan ditentukan di muka, sehingga BOP ini akan dibebankan terhadap produk yang dihasilkan. Agar dapat membebankan BOP pada tiap pesanan secara adil, maka ditentukanlah BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate. Nah, baik, sekarang langkah-langkah pembebanan tarif BOP. Langkah-langkah pembebanan tarif BOP. Yang pertama adalah menyusun anggaran BOP. Nah, anggaran BOP ini disusun berdasarkan tingkat volume kegiatan pada masa yang akan datang. Jadi kita sudah menentukan dulu kira-kira berapa biaya yang akan dikeluarkan, berapa biaya overhead pabrik yang akan dikeluarkan. Nah, anggaran BOP ini disusun berdasarkan tingkat volume kegiatan pada masa yang akan datang. Nah, misalnya pada masa yang akan datang volume kegiatannya misalnya 10.000 unit. Nah, maka ditentukan anggarannya BOP itu kira-kira berapa untuk memproduksi 10.000 unit produk tersebut. Yang kedua, memilih dan menaksir dasar pembebanan BOP. Nah, dasar pembebanan BOP ada 5 cara. Yang pertama adalah menurut satuan produk, menurut biaya bahan baku, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Nah, ini kita pilih, kita mau membebankan BOP itu tiap satu satuan produk atau tiap menggunakan biaya bahan baku ada BOP-nya, atau tiap menggunakan tenaga kerja ditentukan BOP-nya, atau tiap menggunakan biaya tenaga kerja langsung, atau tiap jam mesin. Yang terakhir adalah menghitung tarif BOP. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan BOP adalah sebagai berikut. Jika BOP didominasi oleh elemen biaya yang berhubungan dengan biaya bahan, maka dasar pembebanan BOP yaitu berdasarkan dari harga pokok bahan. Karena ternyata biaya yang dikeluarkan itu didominasi oleh elemen biaya bahan. Misalnya sewa gudang, asuransi gudang, biaya bahan penolong. Nah, seperti itu. Jika BOP didominasi oleh elemen biaya yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja, misalnya gaji pengawas, biaya tenaga kerja langsung, maka dasar pembebanannya adalah dengan biaya tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung. Nah, kemudian yang ketiga, jika BOP didominasi oleh elemen yang berhubungan dengan penyelenggaraan fasilitas pabrik, misalnya BOP itu banyak dikeluarkan untuk reparasi pabrik, pemeliharaan mesin, asuransi mesin, penyusutan mesin, maka tarif BOP atau dasar pembebanan BOP adalah berdasarkan jam mesin. Artinya misalnya ketika mesin menyala 10 jam, nah
berapa kira-kira BOP-nya berdasarkan jam mesin tersebut. Jika mesin menyala 5 jam, berapa BOP-nya? Nah, kemudian nomor 4, jika BOP relatif merata pada elemen biaya yang berhubungan dengan biaya bahan, biaya tenaga kerja, atau biaya penyelenggaraan fasilitas pabrik, maka pembebanan BOP ini lebih dekat dengan jumlah satuan produk. Nah, misalnya kalau memproduksi, misalnya dari jumlah satuan produk ini, kalau memproduksi 100 unit, berapa BOP-nya? Kalau memproduksi 1000 unit, berapa BOP-nya? Nah, ini didasarkan pada jumlah satuan produk. Nah, baik, sekarang kita mulai menentukan tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik itu biasanya dinyatakan dengan persentase atau jumlah rupiah per jam kerja, jam mesin, berapa rupiah per kilogram, atau berapa rupiah per satuan produk. Atas dasar jumlah satuan produk, berarti BOP per satuan produk dicari dengan anggaran BOP dalam satu periode dibagi dengan jumlah satuan produk yang dianggarkan. Misalnya anggaran BOP dalam satu periode ini 1 juta, kemudian jumlah produk yang dihasilkan adalah 5.000 unit, maka BOP-nya adalah 1 juta dibagi 5.000. Ini kita ringkas, 1000 dibagi 5, yaitu 200 rupiah per unit. Nah, artinya setiap memproduksi 1 unit produk, maka harganya harus mengcover BOP sebesar 200 rupiah per unit. Nah, ini ada contohnya. Misalnya anggaran BOP untuk periode yang akan datang adalah 300.000 dan perusahaan merencanakan memproduksi 250.000, sehingga dibebani BOP dengan tarif 1,2 yang diperoleh dari 300.000 rupiah ini dibagi dengan 250.000, yaitu 1,2 rupiah. Nah, baik, untuk perusahaan yang memproduksi lebih dari satu produk, maka dasar pembebanan satuan produk adalah satuan beratnya atau satuan tertentu. Jadi misalnya satuannya kilogram atau liter dan sebagainya. Misalnya ini anggaran BOP total waktu awal ini 300.000, ini anggaran biaya overhead pabrik untuk ketiga jenis produk ini. Jadi produknya ada 3, produk A, B, dan C. Misalnya rencana produksinya untuk produk A itu ada 20.000 unit, produk B direncanakan akan memproduksi 15.000 unit, produk C 20.000 unit. Nah, produk A ini berat persatuannya adalah 5 kg, produk B berat persatuannya adalah 2 kg, produk C 1 kg. Nah, sehingga berat total untuk produk A adalah 20.000 kali 5, yaitu 100 kg, 100.000 kg. Produk B 15.000 kali 2, 30.000 kg. Produk C 20.000 kali 1, yaitu 20.000 kg. Nah, tarif BOP per kg tadi dianggarkan 300.000, maka 300.000 ini dibagi dengan 100 kg, 100.000 kg ditambah 30.000 kg ditambah 20.000 kg, sehingga ini 300.000 rupiah dibagi dengan 150.000 kg. Tarif BOP per kg adalah 2 rupiah per kg. Artinya setiap kita menjual barang 1 kg maka dikenai BOP 2 rupiah. Anggaran BOP untuk tiap jenis produk, anggaran untuk produk A yaitu 200.000 rupiah,
karena caranya adalah ini Rp2 kali 100.000 kilogram, hasilnya adalah Rp200.000. Anggaran untuk produk B ini Rp2 kali 30.000, jadi Rp60.000. Anggaran untuk produk C ini Rp2 kali 20.000 kg. Tarif BOP persatuan produk dari masing-masing produk ini, produk A yaitu Rp10 per satuan produk. Untuk produk B Rp4 per satuan produk. Produk C adalah Rp2 per satuan produk. Tarif BOP persatuan produk untuk produk A ini per satu produk yaitu Rp10. Rp10 ini diperoleh dari Rp Rp2 per kg dikalikan produk persatuan untuk produk A itu 5. Jadi Rp10 per unit. Nah, jadi ini per unitnya. Kemudian untuk produk B ini Rp2 per kg dikali 2 karena satu unit terdiri dari 2 kg, maka BOP-nya adalah Rp4 per unit. Kemudian untuk produk C, karena setiap unit produk beratnya 1 kg, maka BOP persatuan produknya adalah Rp2 kali 1, yaitu Rp2 per unit. Nah, itu cara membebankan tarif BOP pada setiap satu unit produk. Yang kedua yaitu atas dasar harga pokok bahan. Kalau membebankan BOP atas dasar harga pokok bahan, maka tarif BOP adalah persentase dari biaya bahan. Misalnya anggaran BOP dalam satu periode per anggaran harga pokok bahan baku dalam periode tersebut kali 100%. Nah, contoh, jika anggaran BOP sebesar Rp300.000 dan anggaran harga pokok bahan baku yang diperlukan adalah Rp250.000 dalam satu periode tertentu, maka tarif pembebanan BOP kepada produk dihitung sebagai berikut. Rp300.000 yaitu anggaran BOP-nya dibagi Rp250.000 kali 100% yaitu 120%. Sehingga setiap produk yang selesai dibuat akan dibebani BOP sebesar 120%. Nah, kemudian yang ketiga, atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Persentase BOP dari biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari anggaran BOP dalam satu periode dibagi dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Contohnya, untuk tahun yang akan datang anggaran BOP Rp300.000 dan biaya tenaga kerja langsung Rp300.000. Tarif BOP-nya adalah Rp300.000 per Rp300.000 kali 100%, yaitu 100%. Setiap pesanan atau produk yang menyerap biaya tenaga kerja sebesar Rp1 akan dibebani BOP sebesar Rp1 pula. Misalnya untuk membuat satu produk, misalnya ini produk almari. Nah, biaya tenaga kerja yaitu misalnya Rp500.000, maka tarif BOP untuk membuat satu almari ini adalah 100% kali Rp500.000. Nah, biayanya juga Rp500.000 BOP-nya. 100% dari biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, sekarang yang keempat, atas dasar jam tenaga kerja langsung. Kalau ini berdasarkan jamnya. Artinya kalau dalam pembuatan produk menggunakan
tenaga kerja 8 jam, maka berapa BOP-nya? Tarif BOP per jam kerja langsung, rumusnya adalah anggaran BOP dalam satu periode dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Taksiran jam itu ya berapa jam tenaga itu bekerja. Contohnya, anggaran BOP untuk tahun yang akan datang ditaksir 300.000. Jumlah jam kerja langsung ditaksir 200.000 jam. Maka tarif BOP atas dasar jam kerja langsung adalah 1,5 per jam kerja langsung. 1,5 ini diperoleh dari Rp300.000 dibagi dengan 200.000 jam. Jadi BOP-nya adalah Rp1,5 per jam. Nah, contohnya ini. Suatu pekerjaan diselesaikan dengan 400 jam kerja. Maka produk yang dihasilkan akan dibebani BOP sebanyak 1,5 kali 400 jam, maka BOP-nya adalah Rp600. Gitu. Nah, yang terakhir atas dasar jam mesin. Kalau atas dasar jam mesin berarti tarif BOP-nya itu berdasarkan berapa jam mesinnya bekerja. Rumusnya adalah anggaran BOP dalam suatu periode dibagi dengan taksiran mesin. Apabila anggaran BOP untuk tahun yang akan datang yaitu Rp300.000, jumlah jam mesin ditaksir 300.000 jam, maka tarif BOP atas dasar jam kerja langsung adalah Rp300.000 dibagi dengan 300.000 jam mesin. Maka anggaran BOP-nya yaitu 100%. Contohnya, suatu pekerjaan atau pesanan diselesaikan dengan 400 jam mesin, maka akan dibebani BOP sebesar Rp400.000. Nah, ini Rp400.000 ini diperoleh dari 1 kali 400 jam. Seperti itu. Nah, rumus ini tadi sebenarnya ini boleh dikalikan dengan persentase, boleh juga tidak. Kalau ini tidak dikalikan dengan persentase, maka rumusnya adalah 300.000 jam dibagi Rp300.000 dibagi dengan 300.000 jam mesin, maka tarif BOP-nya adalah Rp1 per jam mesin. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Mohon maaf jika ada yang belum jelas, boleh tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.